Sabuk pengaman yang tak pernah terpasang. Pengakuan paling menyakitkan keluarga Diana 28 tahun kemudian. Selama beberapa dekade, citra Putri Diana telah dikelilingi oleh gambar publik, gestur simbolis, dan warisan yang melampaui generasi. Namun, sesekali, detail intim, hampir domestik, muncul kembali, mengguncang ingatan kolektif dan membuka kembali luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Itulah tepatnya yang terjadi sekarang, ketika suara yang sangat dekat dengan Diana, kakak perempuannya, Lady Sarah McCorquodel, berbagi refleksi yang sangat pribadi yang telah mengejutkan dunia. Ini bukanlah peristiwa resmi, bukan pula upacara dengan kemegahan kerajaan, atau peringatan yang ditandai dengan pidato-pidato institusional. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih manusiawi dan menghancurkan. Sebuah pertanyaan sederhana, hampir sehari-hari, yang terus menghantui keluarga Spencer hampir 3 dekade setelah kecelakaan di Paris. Mengapa Diana, yang begitu teliti tentang keselamatannya, tidak mengenakan sabuk pengamannya malam itu? Kata-kata Lady Sarah telah memperoleh kekuatan yang lebih besar karena konteks di mana kata-kata itu muncul. Pada usia 70 tahun, saudara perempuan Diana baru-baru ini dirawat di rumah sakit setelah jatuh saat menunggang kuda. Insiden ini memaksanya untuk berhenti, menengok ke belakang, dan menghadapi kenangan yang tak pernah berhenti menyakitinya. Bagi banyak pengamat, bukan kebetulan bahwa pengakuan ini datang sekarang, di saat kerentanan fisik dan emosional. Lady Sarah secara terbuka mengakui bahwa meskipun waktu telah berlalu, kematian saudara perempuannya tetap menjadi sumber kesedihan yang konstan, bukan hanya ketidakhadirannya, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Detail-detail spesifik yang bukannya memudar seiring waktu malah menjadi semakin mengganggu. Di antara semuanya, ada satu yang sangat menghantuinya, sabuk pengaman. Mereka yang mengenal Diana dengan baik sepakat tentang sesuatu yang tampaknya sepele, namun mengungkapkan dia sangat berhati-hati dalam menggunakan sabuk pengamannya. Tidak masalah apakah perjalanan itu singkat atau panjang. Baginya, mengencangkan sabuk pengaman hampir seperti ritual. Lady Sarah menggambarkan kebiasaan ini sebagai hampir religius. Sebuah kata yang menggarisbawahi betapa tertanamnya kebiasaan itu dalam rutinitas harian Diana. Itulah mengapa adegan dari malam itu di Paris sangat membingungkan bagi keluarganya. Diana bepergian tanpa mengenakan sabuk pengaman. Begitu pula pasangannya, Dodi Fayed, dan pengemudi, Henry Paul. Satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan itu adalah pengawalnya, Trevor Rhys-Jones. Tepatnya satu-satunya yang mengenakan sabuk pengaman. Bagi Lady Sarah, kebetulan ini tidak mungkin diabaikan, bukan hanya karena kontras dengan kehati-hatian Diana yang biasa, tetapi juga karena hal itu memperkuat perasaan menyakitkan bahwa keputusan kecil yang hampir otomatis bisa mengubah hasilnya. Yang menambah tragedi kecelakaan itu adalah elemen lain yang meninggalkan bekas luka mendalam pada keluarga. Informasi yang salah. Pada jam-jam pertama setelah kecelakaan, banyak media melaporkan bahwa Diana terluka tetapi diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Sementara itu, keluarganya telah diberitahu bahwa ia tidak selamat. Lady Sarah mengingat jam-jam penuh kontradiksi itu dengan kemarahan dan frustrasi yang luar biasa. Selama kurang lebih 2 jam, keluarga harus mendengarkan laporan publik yang menyangkal kenyataan yang sudah mereka ketahui. Kesenjangan antara kebenaran pribadi mereka dan narasi media menambah lapisan penderitaan lain pada situasi yang sudah tak tertahankan. Baginya, kekacauan informasi ini memicu perasaan bahwa malam itu diselimuti bayangan, kesalahan, dan keheningan yang tidak pernah sepenuhnya terjelaskan. Meskipun kata-kata Lady Sarah memiliki dampak khusus, dia bukanlah satu-satunya orang yang secara terbuka merenungkan Diana sejak kematiannya. Selama bertahun-tahun, berbagai suara, keluarga, teman, kolega, dan tokoh publik telah berkontribusi dalam membangun potret kompleks tentang wanita di balik ikon tersebut. Saudaranya, Charles Spencer, telah berbicara berkali-kali tentang rasa sakit kehilangan Diana,
menggambarkan ketidakhadirannya sebagai amputasi emosional. Kenangannya sering berfokus pada masa kecil mereka bersama dan kekosongan permanen yang ditinggalkan oleh kematiannya. Berbicara lebih dari tempat kesedihan daripada kecurigaan, putra-putra Diana, Pangeran William dan Pangeran Harry, telah mendekati warisan ibu mereka dari perspektif yang berbeda, tetapi dengan satu kesamaan, penekanan pada kemanusiaannya. William sering berbicara tentang pengaruh Diana pada pemahamannya tentang pelayanan publik, terutama mengenai isu-isu seperti kesehatan mental dan berhubungan dengan orang-orang. Nada bicaranya reflektif, tenang, hampir seperti pedagogi. Harry di sisi lain telah berbagi kisah yang lebih mendalam. Ia telah berbicara secara terbuka tentang kemarahan, kebingungan, dan dampak psikologis kehilangan ibunya di usia yang begitu muda. Meskipun demikian, ia cenderung lebih fokus pada dampak emosional yang ditinggalkan Diana daripada detail kematiannya yang belum terpecahkan. Jurnalis Jenny Bond, seorang koresponden kerajaan selama bertahun-tahun dan kenalan dekat Diana, juga secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya setelah tragedi tersebut. Baginya, meliput kematian dan pemakaman Diana adalah salah satu momen tersulit dalam kariernya. Bond selalu bersikeras bahwa Diana menunjukkan kepribadiannya yang sebenarnya baik secara pribadi maupun di depan umum, menawan, kompleks, dan sangat manusiawi. Andrew Morton, penulis buku Diana, Her True Story, menambahkan dimensi lain pada potret publik sang putri. Bukunya, berdasarkan percakapan pribadi dengan Diana, mengungkapkan ketakutannya, pergumulan batinnya, dan keinginannya untuk dipahami di luar protokol kerajaan. Meskipun Morton jarang membahas detail teknis kecelakaan tersebut, karyanya membantu menjelaskan mengapa kematiannya memiliki dampak emosional yang begitu mendalam secara global. James Coulthurst, seorang teman dekat dan tokoh kunci dalam menyampaikan kata-kata Diana kepada Morton, telah berbagi kenangan pribadi yang menyoroti kehangatan, kecerdasan, dan kepekaannya. Ia selalu berpendapat bahwa Diana akan bangga dengan putra-putranya dan jalan yang telah mereka pilih. Ken Worth, mantan pengawal Diana, telah menawarkan pandangan orang dalam tentang kerentanan emosionalnya dan komitmennya kepada putra-putranya. Kisahnya menggambarkan seorang wanita yang terjebak antara tugas institusional dan keinginan untuk kehidupan yang lebih sederhana dan lebih protektif bagi William dan Harry. Bahkan Paul Burrell, mantan kepala pelayannya, telah menjaga percakapan tetap hidup selama bertahun-tahun. Meskipun pernyataannya kontroversial, kisahnya mencerminkan sejauh mana kematian Diana memengaruhi mereka yang bekerja bersamanya. Secara internasional, sedikit reaksi yang berpengaruh seperti reaksi Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair. Dengan menyebutnya putri rakyat, Blair menyuarakan sentimen kolektif yang masih bergema. Diana bukan hanya figur kerajaan, tetapi simbol keramahan, empati, dan kemanusiaan. Hari ini, 28 tahun kemudian, pengakuan Lady Sarah McCord-Quodel kembali menyoroti detail kecil yang hampir tak terlihat namun syarat makna. Sabuk pengaman yang tidak terpasang menjadi simbol dari semua hal yang seharusnya bisa berbeda. Pengakuan ini tidak memicu teori, juga tidak berusaha menyalahkan siapapun, tetapi mengungkapkan sesuatu yang sangat manusiawi. Ketidakmungkinan untuk menerima bahwa kehidupan yang begitu berpengaruh dapat hilang karena serangkaian keputusan kecil seperti itu. Selama beberapa dekade, kenangan Diana, Putri Wales, telah dilestarikan dan ditafsirkan ulang melalui banyak suara. Tokoh publik, selebriti, jurnalis, teman dekat, dan anggota organisasi amal telah memberikan kesaksian yang bersama-sama telah membangun potret yang kompleks dan sangat manusiawi dari salah satu wanita paling berpengaruh di abad ke-20. Di antara suara-suara ini terdapat nama-nama seperti Elton John, yang hubungannya dengan Diana melampaui persahabatan untuk menjadi simbol budaya dari duka kolektif dan cinta universal. Penampilan mengharukan lagu Candle in the Wind, yang diubah namanya menjadi Goodbye England's Rose. Selama pemakaman Diana di Westminster Abbey, tetap terukir dalam ingatan global sebagai momen katarsis bersama.
John telah menjelaskan berkali-kali tanggung jawab emosional yang sangat besar yang ia rasakan dalam memberikan penghormatan kepada seorang wanita yang menurutnya telah mencapai sesuatu yang luar biasa, terhubung dengan hati dunia. Baginya, Diana bukan hanya seorang putri, tetapi cerminan kerapuhan dan belas kasih manusia yang terungkap di bawah tekanan media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada paduan suara kenangan ini ditambahkan kesaksian orang-orang yang mengenal Diana dalam konteks yang kurang terlihat, tetapi sama pentingnya. Teman-teman yang bepergian bersamanya, asisten yang bekerja secara diam-diam di balik dinding istana, dan para profesional yang menemaninya dalam perjalanan pertumbuhan pribadinya. Pelatih vokalnya, Peter Setlin, berbicara tentang sesi sebelum penampilan publik, di mana Diana tidak hanya berusaha untuk meningkatkan diksinya, tetapi juga untuk menemukan suara otentik yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya di depan kamera. Para anggota badan amal yang ia dukung mengenang pendekatannya yang cermat dan bijaksana terhadap pekerjaan kemanusiaan, sebuah kepedulian yang bukan impulsif atau dangkal, melainkan sangat sadar. Masing-masing suara ini menawarkan perspektif yang berbeda. Beberapa menekankan empatinya yang hampir naluriah, yang lain kerentanan emosionalnya, dan yang lainnya lagi ketahanannya dalam menghadapi kehidupan yang ditandai dengan pengawasan terus-menerus. Secara keseluruhan, kisah-kisah ini telah memperkaya pemahaman global tentang mengapa Diana terus beresonansi begitu kuat, bahkan beberapa dekade setelah kematiannya. Namun, satu elemen menonjol di atas semua yang lain. Tidak satu pun dari narasi ini tampaknya membawa bobot emosional dan simbolis dari pengungkapan Lady Sarah Spencer. Mengapa kata-kata Lady Sarah dianggap berbeda? Mengapa kesaksiannya tampaknya membawa otoritas emosional yang lebih tinggi, bahkan daripada anggota keluarga lainnya? Untuk memahami hal ini, penting untuk melihat melampaui fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Diana dan menggali sejarah pribadinya, kehidupan bersama mereka, dan ikatan mendalam yang menyatukan mereka sejak kecil. Lady Sarah Frances Elizabeth Spencer lahir pada 19 Mei 1995 di Park House di perkebunan Sandringham di Norfolk, Inggris. Ia adalah anak sulung dari John Spencer, Earl Spencer ke-8, dan Frances Shane Kidd, yang sejak lahir menempatkannya di jantung salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di Inggris Raya. Jauh sebelum nama Diana menjadi identik dengan keluarga kerajaan modern, Sarah tumbuh besar dalam dunia tradisi, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan bobot sejarah keluarga Spencer. Masa kecilnya berlangsung di tengah rumah-rumah pedesaan yang megah, makan malam formal, dan pertemuan keluarga yang merupakan bagian dari kehidupan bangsawan sehari-hari. Namun, lingkungan yang kaku ini juga dipenuhi dengan kehangatan khusus, hubungan yang kompleks, dan kasih sayang yang mendalam yang membentuk karakternya. Hanya 6 tahun lebih tua dari Diana, Sarah bukan hanya kakak perempuan dalam arti biologis, tetapi juga seorang pembimbing, pendamping, dan, dalam banyak kesempatan, orang kepercayaan. Sebelum Diana belajar menavigasi dunia sosial bangsawan, Sarahlah yang pertama kali menguasai bahasa tak terucapnya, etiket pesta makan malam, cara yang tepat untuk menampilkan diri, dan bagaimana menangani acara-acara formal yang menyertai gelar bangsawan. Sebagian besar masa kecil dan remaja mereka berbagi pengalaman mendasar, pesta-pesta remaja, acara sosial, persaingan khas remaja, kesulitan akademis, dan intensitas emosional tumbuh dewasa dalam keluarga besar yang diawasi ketat. Namun, masa kecil saudara perempuan Spencer tidak tanpa bayang-bayang. Ketika Diana baru berusia 7 tahun, pernikahan orang tuanya hancur, menyebabkan perpisahan yang sangat mengguncang keluarga. Rumah terbagi, dan baik Sarah maupun Diana harus beradaptasi dengan kehidupan di antara dua rumah dan dua dinamika keluarga yang berbeda. Bagi Sarah, yang lebih tua dan lebih menyadari tekanan emosional, periode ini sangat sulit. Ia sering mengambil peran penstabil, mencoba melindungi adik-adiknya dan menawarkan rasa kontinuitas di tengah ketidakpastian. Justru dalam konteks perubahan inilah,
hubungan antara Sarah dan Diana diperkuat secara signifikan. Seiring perubahan peran keluarga, Sarah menjadi pilar dukungan bagi Diana, seseorang untuk diandalkan ketika kehidupan keluarga menjadi membingungkan dan menyakitkan. Dari sinilah muncul loyalitas yang mendalam dan sikap protektif yang akan menandai ikatan mereka seumur hidup. Tahun-tahun sekolah, mereka semakin memperkuat hubungan ini. Lady Sarah bersekolah di beberapa sekolah berasrama, termasuk Sealfield School dan kemudian St. Mary's School, Ascot, di mana ia mengembangkan kemandirian, ketahanan, dan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Diana mengikuti jalan yang serupa, belajar di lembaga-lembaga seperti Riddlesworth Hall dan West Heath School. Meskipun mereka tidak berada di kelas yang sama, jalur pendidikan mereka bersinggungan selama liburan keluarga dan acara sosial, menumbuhkan pemahaman bersama berdasarkan pengalaman yang paralel. Salah satu indikasi awal kedekatan di antara mereka muncul jauh sebelum Diana mencapai ketenaran publik. Sarah bukanlah sosok yang jauh. Ia adalah seseorang yang dikagumi Diana, didengarkan, dan dengannya ia berbagi kehidupan sehari-hari. Mereka berlari di koridor yang sama, bertukar rahasia, pakaian, dan kenangan, seperti yang dilakukan banyak saudara perempuan. Bahkan, beberapa catatan menunjukkan bahwa mereka berbagi pakaian selama masa muda mereka. Detail yang tampaknya sepele tetapi mengungkapkan keintiman sejati dan kenyamanan emosional yang mendalam. Di akhir masa remajanya dan awal usia 20-an, Lady Sarah membuat keputusan yang menandai kemandiriannya. Pada usia 19 tahun, ia pindah ke London untuk bekerja dan hidup sendiri, mengelola sebuah flat yang dibeli oleh ibunya. Bagi seorang bangsawan muda pada masa itu, memilih kehidupan mandiri di kota merupakan tindakan yang signifikan. Diana, yang bahkan lebih muda, dapat mengamati dengan saksama contoh otonomi dan keberanian ini, mempelajari apa artinya menghidupi dirinya sendiri. Hubungan kedua saudara perempuan itu tidak terbatas pada masa muda mereka. Sarah memainkan peran kunci pada momen-momen penting dalam kehidupan Diana, bahkan setelah kematiannya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang dipilih untuk menemani jenazah Diana dari Paris ke Inggris setelah kecelakaan tragis tahun 1957. Sebuah tanggung jawab emosional yang sangat besar yang menunjukkan kepercayaan mutlak yang diberikan keluarga kepadanya. Selama pemakaman, Lady Sarah berpartisipasi dalam pembacaan di Westminster Abbey, menawarkan kata-kata penghiburan saat dunia berduka. Setelah kematian Diana, keterlibatannya tidak berkurang. Lady Sarah menjadi salah satu pelaksana wasiat saudara perempuannya dan menjabat sebagai ketua dana peringatan Diana, Putri Wales, sebuah yayasan yang mengumpulkan jutaan pound untuk tujuan kemanusiaan dan bertanggung jawab untuk melestarikan esensi komitmen sosial Diana. Peran ini melibatkan keputusan yang kompleks dan tanggung jawab moral yang sangat besar, jauh dari sekadar gelar kehormatan. Kehadirannya yang terus-menerus di acara-acara keluarga memperkuat gagasan tentang hubungan yang bertahan melampaui waktu. Ia menghadiri pernikahan Pangeran William dan Pangeran Harry, termasuk di antara anggota keluarga terkemuka pada pengumuman resmi kelahiran Archie, putra Harry dan Meghan, dan telah mempertahankan kehadiran yang bijaksana namun signifikan di acara-acara kerajaan. Pada Mei 2015, ia terlihat di barisan depan selama parade Hari Kemenangan di Istana Buckingham bersama tokoh-tokoh kunci monarki saat ini, sebuah isyarat yang mencerminkan rasa hormat dan kedekatan kerajaan. Bahkan dalam isyarat yang tampaknya kecil, kedalaman ikatan ini terlihat jelas. Lady Sarah telah terlihat dalam berbagai kesempatan mengenakan pakaian yang pernah menjadi milik Diana selama penampilan publik dan kunjungan amal. Pertukaran pakaian ini bukan hanya masalah praktis atau gaya, tetapi simbol diam dari identitas bersama, dari persaudaraan yang melampaui jarak. Masa kecil dan masa muda Lady Sarah McCorquodale secara langsung berkontribusi dalam membentuk karakter dan pandangan dunia Diana. Sebagai kakak perempuan Diana, Sarah adalah panutan, pembimbing, dan kadang-kadang cermin tempat Diana melihat dirinya sendiri untuk memahami tempatnya dalam keluarga aristokrat yang ditandai oleh harapan, aturan, dan rasa tanggung jawab yang kuat.
Didikan itu yang didasarkan pada ketenangan, tanggung jawab sosial, dan pengendalian diri emosional, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada keduanya. Namun, takdir Diana akan segera berubah secara radikal, dan Lady Sarah sekali lagi akan menjadi tokoh kunci dalam proses itu. Pada akhir tahun 1970-an, Sarah berada di Royal Ascot, salah satu acara sosial paling bergengsi di Inggris Raya. Di sanalah ia bertemu Pangeran Charles, pewaris tahta Inggris dan, pada saat itu, salah satu bujangan paling diminati di dunia. Setiap gerak-geriknya selalu dipantau ketat oleh pers dan publik yang selalu ingin mengetahui siapa yang akan menjadi ratu masa depan. Sejak pertemuan pertama mereka, Charles tertarik pada kecerdasan Sarah, pesona alaminya, dan kepercayaan diri tenang yang dipancarkannya. Kualitas-kualitas ini mencerminkan garis keturunan aristokratnya dan kemandirian pribadi yang telah dipupuk dengan cermat selama bertahun-tahun. Nama belakangnya, Spencer, membangkitkan tradisi, sejarah, dan hubungan dengan kerajaan, memperkuat profilnya sebagai calon ideal untuk mendampingi calon raja. Sarah tumbuh besar dalam tuntutan masyarakat kelas atas. Sejak usia muda, ia belajar untuk bersikap elegan, memahami pentingnya penampilan, dan merangkul rasa tanggung jawab yang melampaui individu. Ia memiliki kemudahan yang langka dalam bergerak di lingkungan formal tanpa kehilangan keasliannya, kualitas yang sangat dihargai pada seseorang yang berpotensi menjadi ratu. Lebih jauh lagi, kemampuannya untuk terhubung dengan orang lain dan empatinya memperkuat citra seorang wanita yang mampu mendukung calon raja dengan bermartabat dan manusiawi. Untuk periode singkat, Lady Sarah dan Pangeran Charles dikaitkan secara publik. Rumor tentang kemungkinan pertunangan mulai beredar di kalangan sosial dan pers. Mereka yang mengamati mereka mencatat kenyamanan, rasa hormat, dan kedekatan yang tampaknya mereka miliki. Di acara-acara dan pertemuan keluarga, mereka tampak santai, dan gagasan Sarah sebagai calon ratu di masa depan tampaknya tidak mengada-ada. Namun, di balik fasad yang harmonis ini, terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman mereka tentang kehidupan dan komitmen. Sejak usia muda, Sarah telah memupuk rasa kemandirian yang kuat. Karakteristik ini yang banyak orang kagumi pada akhirnya akan membentuk jalannya hubungan mereka. Pada tahun 1978, selama percakapan informal dengan para jurnalis, Sarah berbicara dengan terus terang tentang hubungannya dengan Charles. Dia mengakui bahwa dia tidak merasakan jenis ketertarikan mendalam yang biasanya diharapkan dalam hubungan kerajaan dan berbagi refleksi pribadi tentang aspirasi dan nilai-nilainya. Ketulusannya, meskipun menyegarkan, bertentangan langsung dengan aturan kerahasiaan yang ketat dari rumah tangga kerajaan. Sarah mengisyaratkan bahwa ia tidak bersedia mengorbankan individualitasnya sepenuhnya, bahkan dalam pernikahan yang potensial. Bagi monarki yang terbiasa dengan kendali absolut atas citra publiknya, keterbukaan ini meresahkan. Reaksinya cepat, tak lama kemudian Charles dan Sarah mengakhiri hubungan mereka. Perpisahan itu berlangsung secara damai dan tanpa dendam, tetapi hal itu memperjelas bahwa sifat mandiri Sarah tidak cocok dengan lingkungan yang sangat terstruktur di sekitar pewaris tahta. Kejujurannya telah mengungkapkan kebenaran mendasar. Ia tidak siap untuk mengurangi identitas pribadinya, sementara monarki membutuhkan pasangan yang mampu menavigasi aturan ketat tentang kebijaksanaan dan disiplin. Secara paradoks, episode singkat ini menjadi titik awal salah satu bab paling penting dalam sejarah kontemporer monarki Inggris. Setelah berakhirnya hubungannya dengan Sarah, perhatian Pangeran Charles beralih ke adik perempuannya, Diana Spencer. Kontak pertama antara mereka terjadi secara tidak langsung, tepatnya melalui Sarah. Saat itu, Diana baru berusia 16 tahun. Ia adalah seorang remaja yang pemalu dan pendiam dengan pembawaan yang manis. Sangat berbeda dari sosok kakak perempuannya yang percaya diri dan berpengalaman. Selama pertemuan pertama itu, Charles merasakan kehangatan khusus dalam diri Diana, perpaduan yang memikat antara kepolosan dan rasa ingin tahu. Belum ada niat romantis yang jelas.
Interaksi ini ditandai oleh kealamian masa muda dan pengawasan penuh perhatian dari Sarah yang bertindak sebagai pembimbing dan pelindung. Seiring berjalannya bulan dan setelah putus dengan Sarah, Diana mulai menempati tempat yang semakin menonjol dalam kehidupan Charles. Setiap pertemuan baru mengungkapkan sisi kepribadiannya yang berbeda, kerendahan hatinya, keanggunannya yang spontan, dan kepercayaan diri yang tenang yang tidak perlu dipaksakan. Sang pangeran semakin tertarik pada kombinasi kesederhanaan dan kemuliaan karakter ini. Saat Diana mendekati ulang tahunnya yang ke-19, hubungan mereka telah tumbuh dalam frekuensi dan intensitas. Wanita muda ini yang praktis tidak dikenal oleh masyarakat umum mulai menarik perhatian pers dan masyarakat Inggris. Pada awal tahun 1980, jelas bahwa Charles dan Diana lebih dari sekadar kenalan. Media mulai mengikuti setiap penampilan mereka dan publik menyaksikan dengan penuh kekaguman saat sosok baru muncul yang ditakdirkan untuk meninggalkan jejaknya. Keanggunan alami Diana, ketenangannya di acara-acara sosial, dan latar belakang aristokratnya meyakinkan mereka yang menilai kesesuaian calon putri kerajaan. Pendidikannya, keakrabannya dengan adat istiadat masyarakat kelas atas, dan kesediaannya yang tampak untuk menerima peran yang diharapkan memperkuat persepsi bahwa ia sangat cocok dengan keluarga kerajaan. Apa yang dimulai sebagai pertemuan rahasia berkembang menjadi pendekatan yang memikat imajinasi kolektif. Pada Februari 1941, pertunangan resmi mereka diumumkan, melepaskan gelombang antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris Raya dan sekitarnya. Dalam semalam, Diana berubah dari seorang wanita muda yang pendiam menjadi pusat perhatian global. Pertunangan itu dipresentasikan sebagai awal dari dongeng modern, perpaduan antara romansa masa muda dan tradisi monarki selama berabad-abad. Pernikahan yang diadakan pada 29 Juli 1981 di Katedral St. Paul merupakan peristiwa bersejarah. Jutaan orang menyaksikan upacara tersebut saat Diana berjalan menyusuri lorong dengan gaun sutra yang rumit dan ekor gaun yang sangat panjang. Puncak dari persiapan dan penantian berbulan-bulan. Hampir 750 juta pemirsa di seluruh dunia menyaksikan momen ini yang dirancang untuk mencerminkan keagungan, kesinambungan, dan kemegahan. Selama beberapa tahun pertama, pernikahan tersebut tampaknya memenuhi harapan yang diletakkan padanya. Diana merangkul perannya dengan antusias, mempelajari kompleksitas kehidupan kerajaan dan menunjukkan kehangatan serta keramahan yang membuatnya menjadi sosok yang dicintai dan mudah didekati. Charles, di sisi lain, tampaknya bertekad untuk membangun kehidupan bersama istri mudanya, memperkenalkannya pada dunia kegiatan resmi dan tugas-tugas kelembagaan. Salah satu faktor paling menentukan dalam proses ini adalah hubungan Charles yang berkelanjutan dengan Camilla Parker Bowles. Ini bukanlah hubungan kebetulan atau episode yang singkat. Ini adalah ikatan emosional yang telah dimulai sebelum ia bertemu Sarah Spencer atau Diana dan yang berlanjut secara berkala tetapi terus-menerus selama bertahun-tahun. Meskipun publik lambat mengetahui kenyataan ini, dampaknya pada Diana langsung dan mendalam. Mengetahui bahwa suaminya menyimpan perasaan yang belum terselesaikan terhadap wanita lain mengikis rasa amannya, memicu ketakutannya, dan memperkuat kerentanan emosional yang akan menyertainya selama sebagian besar kehidupan dewasanya. Diana menyadari masa lalu romantis Charles, tetapi ia juga merasakan bahwa masa lalu ini terus memengaruhi masa kini. Kepastian ini membuatnya mengalami perasaan terisolasi yang terus-menerus, seolah-olah ia adalah penyusup dalam pernikahannya sendiri. Terlepas dari upayanya untuk membangun hubungan yang kuat, dekat, dan penuh kasih sayang dengan suaminya, ia sering merasa bersaing dengan kekuatan yang tak terlihat tetapi kuat. Perasaan terpinggirkan ini diperparah oleh pengawasan media yang konstan dan harapan publik yang sangat besar yang diletakkan padanya. Seorang wanita muda yang baru saja meninggalkan masa remajanya ketika ia menjadi seorang putri. Tekanan kehidupan kerajaan ditambah dengan desas-desus perselingkuhan yang mulai beredar
membuat dampak emosionalnya semakin terlihat. Diana mulai secara terbuka bergumul dengan masalah kesehatan mental, termasuk perasaan tidak aman, kesepian, dan kecemasan yang intens. Terkadang, kesulitan-kesulitan ini terwujud di depan umum, menarik lebih banyak perhatian media dan menghasilkan interpretasi yang seringkali tidak adil atau dangkal. Mempertahankan citra yang sempurna di hadapan dunia sambil bergulat dengan konflik pribadi menjadi beban yang terus-menerus, keseimbangan yang hampir mustahil untuk dipertahankan. Namun, bahkan di tengah kesulitan-kesulitan ini, Diana tidak pernah meninggalkan rasa tanggung jawabnya atau komitmennya terhadap tujuan sosial. Sebaliknya, justru selama tahun-tahun penderitaan itulah ia mengembangkan empati yang mendalam dan dedikasi untuk melayani yang pada akhirnya akan mendefinisikan warisannya. Sementara, hubungannya dengan Charles dan kehadiran Camilla yang terus-menerus membentuk dinamika pernikahan dan memengaruhi keputusan pribadi dan publik, Diana mulai menemukan tujuan hidupnya sendiri di luar perannya sebagai istri. Seiring waktu, akumulasi ketegangan, keheningan, dan konflik mengarah pada hasil yang tak terhindarkan. Pada tahun 1992, setelah bertahun-tahun terpisah secara emosional dan seringkali berselisih, Charles dan Diana secara resmi mengumumkan perpisahan mereka. Periode ini menandai titik balik baginya. Ia mulai mendefinisikan dirinya kembali di luar kerangka pernikahan, berfokus pada pertumbuhan pribadinya dan pekerjaan kemanusiaan yang semakin terlihat dan berpengaruh. Pada tahun 1996, perceraian tersebut resmi disahkan. Diana mempertahankan gelar Putri Wales, tetapi kehilangan gelar yang mulia, sebuah perubahan simbolis yang mencerminkan transformasi mendalam dalam kehidupan publik dan pribadinya. Terbebas dari batasan hubungan yang selalu menjadi sumber penderitaan, Diana mengarahkan energinya ke arah kegiatan kemanusiaan, filantropi, dan membangun identitasnya sendiri, terlepas dari monarki. Meskipun pernikahannya dengan Charles tidak bertahan lama, pengaruh Lady Sarah Spencer terhadap jalannya peristiwa tidak dapat diabaikan. Melalui dialah Diana bertemu dengan calon pewaris takhta, sebuah pertemuan yang akan membentuk takdirnya secara tak terelakkan. Oleh karena itu, kata-kata Sarah memiliki bobot khusus. Kata-kata tersebut bukan sekadar kenangan emosional, tetapi refleksi yang bijaksana yang bertujuan untuk melindungi dan mempertanyakan segala sesuatu yang mungkin memengaruhi warisan saudara perempuannya. Dan justru, warisan luar biasa inilah yang membuat perspektif Lady Sarah begitu beresonansi. Kisah Diana tidak berakhir dengan kematiannya. Sebaliknya, kisah itu terus memunculkan pertanyaan, analisis, dan emosi yang mendalam. Bagi kebanyakan orang, warisan diukur dari apa yang mereka lakukan dalam hidup. Dalam kasus Diana, itu jauh melampaui itu. Warisan diukur dari cara dia menyentuh hati, menginspirasi perubahan, dan menunjukkan bahwa kebaikan, keberanian, dan empati dapat meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Sepanjang hidupnya, Diana mendukung banyak kegiatan amal. Dia bekerja tanpa lelah dengan anak-anak, dengan orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, dan dengan korban ranjau darat. Yang membedakannya bukanlah hanya namanya atau kehadirannya di media, tetapi keterlibatannya secara pribadi. Dia mengunjungi rumah sakit, berbicara dengan pasien, duduk bersama mereka yang menderita dan memberi mereka waktu yang nyata. Minatnya bukanlah sekadar pertunjukan. Dia mendengarkan, menghibur, dan menunjukkan belas kasih yang tulus yang dirasakan orang sebagai sesuatu yang autentik. Pendekatan ini memanusiakan keluarga kerajaan dan mengubah persepsi publik tentang monarki. Diana juga merupakan pelopor dalam membuka percakapan tentang kesehatan mental. Ia berbicara terus terang tentang kesepiannya, kecemasannya, dan tekanan yang mencekik dari kehidupan kerajaan. Di era ketika masalah-masalah ini sering disembunyikan, keterbukaannya mendorong orang lain untuk berbicara dan mencari bantuan. Dengan menunjukkan bahwa kerentanan tidak bertentangan dengan kekuatan, ia menjadi simbol ketahanan dan contoh bahwa mungkin untuk menghadapi pergumulan batin tanpa kehilangan kemampuan untuk mencintai dan membantu orang lain. Pengaruhnya dalam monarki sangat mendalam dan abadi.
Diana menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan dapat didekati dan diakses sambil tetap memenuhi tugas mereka. Kunjungannya ke rumah sakit, sekolah, dan badan amal bukanlah formalitas kosong, tetapi pertemuan yang tulus. Hari ini, teladannya tetap hidup dalam cara putra-putranya, Pangeran William dan Harry, menjalankan tugas publik mereka menggabungkan tanggung jawab institusional dengan empati dan kepedulian yang tulus terhadap orang-orang yang mereka layani. Suara Lady Sarah menambahkan dimensi penting pada warisan ini. Setiap kata yang diucapkannya dipilih dengan cermat untuk melindungi ingatan saudara perempuannya dan mengklarifikasi aspek-aspek kehidupannya yang telah disalahartikan. Diana, dalam beberapa kesempatan, mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatannya sendiri dan bahkan takut bahwa seseorang mungkin ingin mencelakainya. Menurut surat-surat dan kesaksian dari orang-orang terdekatnya, ia percaya ada ancaman nyata terhadap hidupnya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya sendiri. Ia menceritakan ketakutan ini kepada kepala pelayannya, Paul Burrell, dan rekan-rekan dekat lainnya, menggambarkan situasi yang dianggapnya berbahaya meskipun kekhawatiran ini tidak diketahui secara luas oleh publik. Oleh karena itu, ketika Sarah mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan itu, Diana telah diyakinkan bahwa ia hanya mengalami cedera dan diperkirakan akan selamat, dampaknya sangat besar. Konfirmasi kematiannya kemudian sangat kontras dengan harapan awal tersebut. Dengan membagikan detail ini, Sarah menggarisbawahi perbedaan antara apa yang dikatakan kepada Diana dan apa yang sebenarnya terjadi, menimbulkan pertanyaan tentang saat-saat terakhir hidupnya. Refleksi Lady Sarah mengungkapkan Diana yang sadar, bukan ceroboh atau paranoid. Ia adalah seorang wanita yang memperhatikan lingkungannya, yang mengambil tindakan pencegahan, dan yang, meskipun ada risiko yang dirasakan, melanjutkan pekerjaan kemanusiaannya. Setiap detail yang dibagikan Sarah bertujuan untuk menghormati kenangan Diana, menyoroti kepekaan, kebijaksanaan, dan keberanian yang mendefinisikan citra publiknya. Berkat pengungkapan ini, kita memahami tidak hanya apa yang dilakukan Diana, tetapi juga siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang menyadari bahaya, berkomitmen untuk membuat perbedaan, dan cukup berani untuk berbicara jujur tentang pengalamannya. Warisan Diana tercermin dalam tujuan yang diperjuangkannya, orang-orang yang dibantunya, dan inspirasi yang ditinggalkannya bagi dunia. Melalui perspektif Lady Sarah, kita memahami mengapa hidupnya terus beresonansi begitu kuat. Warisannya terus hidup tidak hanya dalam tindakannya, tetapi juga dalam nilai-nilai yang diwujudkannya, empati, keberanian, dan kasih sayang, dan dalam cara keluarganya dan dunia terus mengingatnya dan belajar darinya.